Selamat datang di channel Military Source Headline Video. Di sini Anda akan mendapatkan berita terupdate tentang dunia militer baik dalam negeri ataupun luar negeri. Penjaga pantai AS baru-baru ini merilis satu set gambar pemotong kelas Legend USCGC Bertov yang membayangi sekelompok 4 kapal perang China yang berlayar di zona ekonomi eksklusif Amerika dekat Kepulauan Aleutian, Alaska pada bulan Agustus. Munculnya foto-foto ini mengikuti pemimpin redaksi Global Times, sebuah surat kabar di bawah kendali langsung Partai Komunis China, yang menggunakan Twitter untuk mengkritik operasi Angkatan Laut AS di Pasifik yang secara rutin menantang banyak klaim teritorial maritim yang disengketakan secara luas oleh Beijing, terutama di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, dan memperingatkan aktivitas balas dendam dari Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat. Gambar-gambar itu diambil antara tanggal 29 Agustus dan tanggal 30 Agustus tahun 2021, tetapi baru dirilis melalui situs web Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS) militer AS baru-baru ini. Keterangan pada foto-foto itu, yang anehnya sekarang telah dihapus dari DVIDS, mengatakan bahwa foto-foto itu diambil di perairan internasional di dalam zona ekonomi eksklusif AS ZEE di lepas pantai Pulau Aleutian, SIK. Tidak jelas apakah ada kapal China yang masih berada di dalam ZEEAS di lepas pantai Alaska, yang membentang jauh ke Samudra Pasifik, tetapi The War Zone telah menghubungi penjaga pantai AS untuk informasi lebih lanjut. Identitas pasti kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat PLAN, yang berada di dalam ZEE pada bulan Agustus tidak jelas. Namun, keterangan pada salah satu gambar, terlihat di bagian atas cerita ini, mengatakan bahwa gugus tugas PLAN termasuk kapal penjelajah peluru kendali, perusak peluru kendali, kapal intelijen umum, dan kapal tambahan. Pengamat independen telah mencatat bahwa pihak berwenang Jepang telah melaporkan 4 kapal perang PLAN yang transit dari timur ke barat melalui Selat Kedelai, yang akan mengarahkan mereka ke arah umum ZEE di lepas pantai Alaska, pada tanggal 24 Agustus. Kapal-kapal itu termasuk kapal perusak tipe 055, yang oleh militer AS dikategorikan sebagai kapal penjelajah di masa lalu, serta perusak tipe 052D, kapal pengisian ulang tipe 903, dan kapal pengumpul intelijen dengan nomor lambung 799. Zona ekonomi eksklusif AS meluas cukup jauh ke Pasifik Utara. Mengingat gugus tugas Nancang 101 berlayar melalui Selat Tsushima tanggal 22 Agustus lalu Selat Soya tanggal 24 Agustus, kapal Angkatan Laut telah bisa saja dikawal oleh penjaga pantai AS di mana saja di sepanjang area biru tua ini. Ini akan sangat sesuai dengan deskripsi penjaga pantai tentang 4 kapal China yang berlayar di dekat Aleut. Ini juga mewakili gugus tugas yang sangat mampu dan multiguna. Type 055, khususnya, adalah kapal perang permukaan paling modern PLAN dan memiliki lebih dari 100 sel sistem peluncuran vertikal yang dapat dimuat, sesuai kebutuhan, dengan berbagai rudal permukaan ke udara, anti kapal, dan serangan darat. Tingkat interaksi apa yang dimiliki penjaga pantai, atau mungkin masih ada, dengan kapal-kapal China ini tidak jelas. Keterangan untuk salah satu gambar lainnya, terlihat di bawah, mengatakan itu menunjukkan Komandan Bertov, Kapten Tim Brown, saat ia berkomunikasi dengan kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China yang beroperasi sebagai bagian dari gugus tugas 4 kapal PLAN, dan bahwa interaksi antara Coast Guard Cutters Bertov dan Kimball, pemotong kelas Legend lainnya yang juga beroperasi di area tersebut, dan kapal PLAN aman dan profesional, dan komunikasi verbal sesuai dengan standar internasional. Munculnya foto-foto ini secara online terutama mengikuti tweet dari pemimpin redaksi Global Times, Hu Xijin pada tanggal 8 September. Hu bereaksi langsung terhadap posting lain di situs media sosial itu dari akun resmi Angkatan Laut AS yang menyoroti kedatangan Carl Vinson Carrier Strike Group di Laut Cina Selatan, untuk menegakkan penggunaan perairan Indo-Pasifik secara bebas dan terbuka. Pemerintah China memiliki klaim teritorial yang luas atas perairan ini, yang ditolak secara luas oleh negara-negara lain di kawasan itu dan masyarakat internasional pada umumnya. Semoga ketika kapal perang China melewati Laut Karibia atau muncul di dekat Hawaii dan Guam suatu hari nanti, AS akan menjunjung standar kebebasan navigasi yang sama, tulis Hu di Twitter. Hari itu akan segera datang. Juga pada tanggal 8 September kapal perusak kelas Arleigh Angkatan Laut AS USS Benfold telah melakukan apa yang dikenal sebagai patroli kebebasan navigasi, atau FONOP, dalam jarak 12 mil dari Mischief Reef, yang menurut otoritas China adalah perairan teritorial mereka, di Pulau Spratly, rantai di Laut Cina Selatan.
Layanan tersebut juga membantah laporan bahwa pasukan China telah mengejar Benfold keluar dari daerah tersebut. Ini semua mengikuti pengumuman pemerintah China pada tanggal 1 September bahwa mereka telah melembagakan aturan baru yang mengharuskan banyak kategori kapal asing, bukan hanya kapal perang, untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri dan memberikan informasi tambahan setelah memasuki perairan teritorial negara itu. Pemerintah China telah mendirikan sejumlah pos terdepan di Laut China Selatan, termasuk di Mischief Reef, yang digunakannya, bersama dengan pengerahan berbagai kekuatan maritim yang semakin teratur, untuk menegaskan klaimnya di wilayah tersebut. Angkatan Laut AS, serta penjaga pantai dalam beberapa tahun terakhir, secara teratur melakukan FONOP di Laut Cina Selatan, dan di tempat lain di Pasifik, untuk menantang klaim teritorial yang disengketakan tersebut. Komentar Global Times WHO adalah tentang FONOP, secara umum, seperti berita tentang USS Carl Vinson dan kelompok penyerangnya, secara khusus. Kantor Kepala Informasi Angkatan Laut AS, atau CHINFO, telah menanggapi, melalui akun Twitter resminya sendiri, untuk tweetku. @usnavi telah menegakkan standar kebebasan navigasi lebih lama daripada Angkatan Laut yang ada, tanggapan awal CHINFO berbunyi. Ini diikuti oleh serangkaian tweet yang merinci berbagai contoh dalam beberapa tahun terakhir di mana kapal perang China telah berlayar di perairan internasional di sekitar Amerika Serikat tanpa campur tangan dari militer AS. Foto kapal pelan Coast Guard di ZEAS di lepas pantai Alaska menyajikan contoh lain dari jenis interaksi ini. Ini juga bukan pertama kalinya kapal perang China muncul di perairan internasional di lepas pantai negara bagian itu. Pada tahun 2015, Plan mengirim 5 kapal ke Laut Bering, Utara Alliance, selama kunjungan Presiden Barack Obama ke sana. Selain itu, perlu dicatat bahwa kapal perang Rusia telah berlayar relatif dekat dengan perairan teritorial AS, termasuk di lepas pantai Hawaii dan Alaska, selama bertahun-tahun tanpa masalah. Ini termasuk contoh awal tahun ini ketika gugus tugas dari Armada Pasifik Rusia berlayar setidaknya 34 mil dari Kepulauan Hawaii. Tidak seperti pemerintah China dan klaimnya di Laut China Selatan, pemerintah AS tidak menegaskan bahwa sebagian besar Pasifik di dekat Hawaii atau Guam, atau sebagian besar Karibia, sebenarnya adalah perairan. Tentu saja, dalam semua kasus ini, militer AS juga telah memantau dengan cermat aktivitas Angkatan Laut asing ini. Sebuah dokumen strategi Angkatan Laut baru yang dibuat oleh Angkatan Laut AS, bersama dengan Korps Marinir AS dan Penjaga Pantai AS, yang dikeluarkan tahun lalu memberikan penekanan besar pada pemantauan dan pendokumentasian aktivitas maritim yang agresif di pihak China, serta Rusia, maju. Terlepas dari itu, kemunculan kapal-kapal China di dekat Kepulauan Aleutian tidak hanya menggarisbawahi peningkatan kemampuan air biru pelan di Pasifik, serta di tempat lain di seluruh dunia. Jika gugus tugas Angkatan Laut China ini melihat berlayar di dekat Aleut akhirnya berlanjut lebih jauh ke utara, itu bisa menuju ke, atau setidaknya di dekat wilayah Arktik yang semakin strategis. Ini adalah area yang juga dilaporkan mengalami peningkatan aktivitas maritim China, serta kehadiran militer Rusia yang semakin meningkat. Amerika Serikat juga bukan satu-satunya yang menghadapi prospek kegiatan Angkatan Laut rencana yang semakin rutin lebih dekat ke pantainya. Baru kemarin, Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan bahwa kapal dan pesawat pasukan bela diri maritim Jepang telah melacak apa yang diyakini sebagai kapal selam China yang berlayar di zona berdekatan di lepas pantai Pulau Amami Oshima. Amami terletak di antara Pulau Kyushu dan Okinawa di Jepang. Zona tambahan didefinisikan sebagai 12 mil di luar perairan teritorial suatu negara, di mana, di bawah hukum internasional, suatu negara pantai dapat melakukan kontrol yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi di dalam wilayahnya atau laut teritorial, dan menghukum pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Jadi, apapun yang terjadi, komentar WHO Global Times tentang peningkatan operasi Angkatan Laut China di perairan sekitar Amerika Serikat, serta negara-negara lain, khususnya di Pasifik, menjadi kenyataan sekarang. Apakah militer AS merespons secara berbeda ke depan, terutama jika plan terus meningkatkan aktivitas semacam ini, masih harus dilihat, tetapi pada titik ini, Angkatan Laut AS tampaknya menyambut aktivitas tersebut karena menvalidasi kebebasan operasi navigasinya sendiri. Ikuti channel kami untuk mendapatkan berita terbaru lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Salam Komando.